Kita mulai ya. Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita masih dalam pembahasan bab 3, makalah yang keberapa? 28 ya? 29? Hah? 28. Oke. Sini dikatakan, ya kan? Al-maqalatu tsaminah wa ishrun, makalah ke-28. An Salih Al-Marqadi, dari Saleh Al-Marqadi, Syekh Saleh Al-Marqadi radhiyallahu anhu annahu, bahwa sesungguhnya dia ini marra bi ba'did diyari, dia melewati satu kampung. Ya. Nih, dia melewati satu kampung. Jadi dia sedang berjalan, dia melewati satu kampung di sini. Faqala, dia berkata, ya diyaru, wahai kampung. Ya. Aina ahluka, kemana pendudukmu? Ya, kemana ahlimu? Bukan penduduk sini. Ya kemana orang-orangmu, bisa juga begitu ya. Ya, di sini dikatakan au aina muannasuk, atau di mana manusia-manusiamu yang terhadap kampung tadi. Al awwalun, yang pertama-tama. Jadi ini ceritanya adalah dia melewati satu kampung, yang kampung itu ya mungkin sepi di sini nanti dikatakan. Dan kemudian dikatakan mana penduduk, mana orang-orang yang pertama dari kampung itu. Ya. Wa aina ummaruka, ya, dan di mana imarah, bangunan-bangunan, atau maksud di sini aibanuika, ya, atau maksudnya ya tadi yang membangun. Imarah itu bangunan dengan perawatannya, jadi imarah. Jadi imarah itu ya misalnya ya bangunan yang dengan perawatannya. Jadi mana yang merawatnya, yang bagaimana di sini? Al-madun, yang pada masa dahulu itu ada, artinya bagus. Lalu dia juga berkata, wa aina sukkanuka, di mana sukkan, pendudukmu? Ya. Al-aqdamu, ya, yang harusnya itu ada, maksudnya di sini harusnya datang, yang harusnya ada di situ. Mana pendudukmu? Jadi ini ditanya ini. Jadi melewati satu kampung. Ya. Maka dijelaskan fahatafa bihi hatifun, maka kemudian bergemalah
ya terhadap hal itu, satu gema, satu suara maksudnya di sini. Artinya dijelaskan aisahun bihi saihin, ya, aisahun bihi saihun. Jadi apa? Teriakan yang melengking. Sah itu jadi teriakan yang melengking, yang bagaimana ya dari orang yang berteriak, yang menggemakan tadi, ya. Ya, fasami'a sautuhu walam yara sakhsahu, ya kan? Dan suaranya terdengar tapi kemudian tidak terlihat orang yang ya yang mengucapkannya. Dia jelaskan di sini, ya. Apa kemudian suara itu, ya? In qata'at asaruhum, ya, jadi telah terputus jejak mereka, jadi telah hilang jejak mereka. Ai alamatuhum, ya ini maksudnya tanda-tanda mereka. Jadi sudah nggak ada tuh bangunan, nggak ada orang-orang yang mendirikan, nggak ada, ya kan? Wabaliyat, dan apa di situ? Ya terbenam, aifaniat, atau maksudnya terkubur. Jadi orang-orangnya juga sudah mati, bangunannya pun sudah hilang, kata suara tadi. Tahta turab, ya di bawah tanah, terkubur di bawah tanah. Apa itu ajsamuhum, ya jasad-jasad mereka. Tapi dijelaskan berikutnya di sini, wa baqiyat a'maluhum, amal-amal mereka itulah yang senantiasa tetap ada, qalaidan, yang itu adalah terbelenggu. Maksudnya di sini ai atwaqan fi a'naqihim, yaitu tergantung di leher mereka. Ini kalau dulu, ya kemarin tuh, ya udah lama lah ya, pada saat membaca ini biasa aja. Tapi semalam saya pikir besok apa ya, baca-baca deh, kok ya jadi susah ya penjelasannya ini. Karena apa? Karena harus ternyata itu dijelaskan dengan pemahaman yang betul-betul luar biasa. Waktu dulu rasanya itu dijelasinnya tuh ya biasa saja gitu. Ternyata ini adalah nasihat yang berkaitan dengan apa? Kalau dulu itu jelaskan nasihat yang berkaitan dengan ada yang fana, ada yang kekal, ada yang hilang, dan ada yang tetap ada. Mana yang hilang? Dua, yaitu bangunan, atau pertama itu jasad orang yang mendirikan satu kota, dan yang kedua itu adalah ya bangunan itu sendiri. Mana yang kekal? Amal perbuatannya. Itu harus diingat nih. Dia harus tahu dulu siapa Syekh Shalih Al-Maqdari ini. Beliau adalah waliullah. Nanti harus, karena ini ada penjelasannya. Siapa waliullah itu? Kalau boleh dikatakan bahasa gampangnya itu adalah temannya Allah. Artinya orang yang dicintai oleh Allah, yang bagaimana yang menjadi kecintaan juga para malaikat, yang Allah perintahkan malaikat menolong dia di dunia dan di akhirat. Ini nih. Mana ciri wali Allah ini? Seperti dalam surat Fussilat, ya, qala rabbunallah summastaqamu. Mereka berkata, mereka mengazamkan diri mereka Tuhannya adalah Allah, akidahnya benar, kemudian istiqomah, kemudian dia berpegang teguh kepada keimanannya. Nanti di belakang ayat berikutnya itu waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah, dan juga ciri ketiga itu dia mendakwahkan syariat Allah ini. Nah, jadi tiga tuh,
berakidah dengan benar, beristiqomah dengan berpegang teguh pada akidah tadi, lalu dia mendakwahkannya. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan senantiasa terus menerus, tatanazzalu, bukan tanzilu, ya kan? Bukan sekali diturunkan, tapi tatanazzalu, terus menerus Allah akan turunkan malaikat. Yang malaikat ini bagaimana? Ya kan? Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami adalah, kata malaikat, teman kamu, penolong kamu di dunia dan di akhirat. Jadi waliullah itu adalah orang yang akan senantiasa dibantu oleh malaikat. Dia memiliki apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penduduk langit. Dia dicintai juga manusia. Kadang manusia juga nggak tahu dia dicintai oleh Allah dan penduduk langit. Kadang manusia juga tidak tahu, kadang. Karena dia orang yang bagaimana? Berakidah dengan benar, ya. Ini ingat ya. Dan dia beristiqomah dan dia mengemban dakwah. Tuh. Jadi dia betul-betul itu. Jadi kalau misalnya Allah katakan misalnya dengan ayat-ayat Allah, dia betul berusaha itu untuk merealisasikan. Dia dekat dengan Allah. Apalagi dalam hadis-hadis yang lain, kalau orang itu memusuhi waliullah, waliku, ya, siapa yang kemudian memusuhi waliku, kata Allah, maka azantuhu fi harbi, kata mereka sebenarnya telah mengumumkan peperangan denganku, kata Allah. Masya Allah. Siapa ini? Orang yang soleh, yang dia itu beriman kepada Allah dengan benar, lalu kemudian dia bagaimana? Ya, dia menjadi orang yang istiqomah, ya, dan berdakwah. Itu dalam surat Fussilat. Tahu nih. Terus apakah perlu orang itu mencari-cari ingin menjadi waliullah? Ya harus. Karena apa? Berakidah dengan benar itu harus, istiqomah itu harus, berdakwah itu harus. Oh, kalau gitu banyak waliullah. Ya banyak. Siapa? Ya orang-orang mukmin. Mungkin ada di antara guru-guru kita atau semua orang-orang yang punya syarat itu. Makanya kita apa? Takzim pada dia. Nanti dijelaskan di makalah berikutnya tentang bagaimana orang-orang yang kemudian mendakwahkan Islam. Gitu. Salah satunya, nah ini dia Syekh Saleh Al-Maqdari. Sampai pada saat dia itu perjalanan, ini ceritanya nih. Sampai dia saat perjalanan, dia mendapati satu kampung. Tapi ini jadi pelajaran buat kita nih. Jadi nasihat. Satu kampung, satu tempat yang itu sudah runtuh. Dulu yang dia tahu ini adalah tempatnya megah, bagus, banyak orang. Ditanya, mana orang-orangnya, mana bangunan yang kemudian dulu ada perawatnya, mana ada kemudian semua itu. Tidak ada, mereka semua hilang. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah amal yang kemudian tersisa. Ini. Nah, di sini baru saya paham nih. Ini kita harus paham dengan apa yang disebut dengan hadarah dan madaniyah. Dalam kitab Nizamul Islam, bab hadarah dan madaniyah itu harus paham. Apa yang disebut dengan hadarah dan madaniyah? Hadarah madaniyah itu adalah askalul madiyah, bentuk-bentuk fisik bangunan, ya, bangunan, bentuk-bentuk fisik, gedung, ya, jalan. Jadi dulu udah habis makan soalnya, habis sahur ya. Ya, ya banyak lah, tata kota, pasar, misalnya ya, gorong-gorong, misalnya itu tuh, ya kan misalnya, atau apa saja, sesuatu yang merupakan bentuk-bentuk fisik, jalan layang, jalan tol, ya, pabrik, apa saja bentuk-bentuk fisik itu disebut dengan madaniyah. Tapi ternyata ada madaniyah yang terpengaruh dengan hadarah. Ini ingat dulu nih. Nih ya. Hadarah itu apa? Majmu'ul mafahim anil hayah.
kumpulan pemahaman konsep-konsep kehidupan. Yang hadoroh ini ada hadoroh Islam, ada hadoroh kufur. Yang bukan Islam itu kufur. Artinya apa? Konsep Islam. Yang hadoroh ini mempengaruhi madaniyah. Madaniyah inilah yang disebut dengan madaniyah khas. Ingat, madaniyah khas. Jadi ada masjid. Masjid itu gimana? Berarti itu adalah bentuk fisik, ya, bangunan yang dipengaruhi oleh akidah Islam, pasti menghadap kiblat, gitu kan? Nah, rumah, ya, rumah, halo, rumah bagaimana? Tertutup, orang di dalamnya itu tidak terlihat, jadi tidak membuka aurat, ya kan? Karena apa? Ada pemahaman bahwa nggak boleh terlihat aurat oleh orang asing bagi penduduk atau bagi penghuninya. Paham nih? Ini dipengaruhi oleh hadoroh. Ini yang Islam. Yang dipengaruhi oleh hadoroh asing, bangunan. Misalnya apa? Ya, tempat ibadah, pura, apa namanya lagi? Gereja, ya kan? Atau pakaian yang dipengaruhi oleh hadoroh. Misalnya pakaian yang membuka aurat, bukan buka aurat ya, pakaian yang memang pasti kalau dipakai di luar itu terbuka aurat, nah gitu misalnya. Nah ini harus hati-hati kita. Pakaian ada juga yang tidak. Pakaian-pakaian pendeta, pakaian-pakaian biksu misalnya, pakaian-pakaian para rahib-rahib biarawati dan sebagainya, misalnya kalian, itu nggak boleh, itu masuk dalam madaniyah khas yang terpengaruh oleh hadoroh selain hadoroh Islam, hadoroh asing. Ya, yang itu adalah majmu'ul mafahim anil hayah, maksudnya akidah. Mana kaitannya dengan makalah ini? Ini nih, ingat. Ternyata semua madaniyah itu akan lenyap. Paham? Madaniyah itu bangunan-bangunan itu lenyap. Tapi kita diminta untuk apa? Menjaganya. Mana perintahnya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya kan? Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Orang munafik akan bilang, gimana? Qalu innama nahnu muslihun. Itu orang munafik. Orang mukmin dia harus gimana? Memelihara. Kenapa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik pada semuanya. Makanya kalian jaga. Walaupun punya kalian atau bukan punya kalian, bangunan-bangunan di luar, apalagi di pondok. Oh, kemarin katanya rame. Jadi ingat ya, apa, keran patah. Ya nggak apa-apa kalau nggak sengaja, nggak masalah, itu biasa. Tapi tetap harus hati-hati, gitu ya. Tahu keran buatan Cina, keran rusak. Ya hati-hati. Ini bukan karena itu, tapi itu biasa memang. Gitu ya. Atau keran yang salah muter, harus muter ke kanan, dia muter ke kiri ya. Kita putar ke kanan terus misalnya. Kita tetap menjaga. Kenapa? Karena kita akan dihisab. Itulah yang menjadi perbuatan kita. Kita berbuat ihsan atau tidak. Gitu lah, paham ya? Nggak coret-coret, nggak buat rusak, nggak membuat kotor, ya kan? Nggak mengotori. Itu bagian dari ihsan. Yang itulah amal yang akan menjadi apa? Kekal. Paham deh? Akan terlihat. Siapa yang membangun bangunan ini sudah akan hilang. Coba bangunan ini dulu dibangun sama siapa? Ada Pak Yusuf, ada Pak Waing, ya kan? Ada siapa lagi semua. Dia buat kebaikan, dia bangun ini bagus, dia bersihkan ini. Kan gitu dah. Selesai, orangnya kemana? Sudah pergi. Iya kan? Nanti bisa saja ini hancur pondok ini. Iya dah. Bagus misalnya, keren, mentereng. Bukan itu. Yang terpenting adalah apa? Mengamalkan pada saat kita memeliharanya. Ini yang dimaksud. Paham enggak? Jadi yang terbelenggu, yang tetap ada pada diri setiap orang itu adalah apa? Amal. Tuh ada bangunan, bangunannya bakalan hancur.
tapi dia memelihara bangunan, itu akan menjadi amal dia. Amal soleh akan tercatat menjadi kebaikan. Coba deh, paham gak nih? Iya. Terus gimana? Kalau misalnya madaniyah itu atau bangunan itu, ya, bangunan itu adalah bangunan yang dipengaruhi oleh hadoroh asing. Candi misalnya, patung-patung besar misalnya, yang kemudian patung itu, apa ini? Enggak dihancurin juga hancur sendiri nanti. Paham nggak? Ini bukti maksudnya. Hancur sendiri, akan terkubur dalam tanah. Lalu gimana orang Islam kalau begitu? Tinggal perbuatan dia. Apakah dia akan memuja patung itukah? Akan dia biarkankah? Atau mau bagaimana? Ini harus diperhatikan. Jadi makanya kalau nanti Islam misalnya, gimana dengan para candi, bentuk-bentuk candi tadi? Maka dia akan dibiarkan, dijaga saja biar tidak menjadi syiar. Karena yang harusnya ada syiar itu adalah syiar Allah, ya kan? Apa? Bin innal hajja wal umrata min sya'airillah. Dan itu yang harus disiarkan, syiar-syiar Allah. Maka pada saat itu baik perbuatan ataupun bangunan yang dipengaruhi oleh hadoroh itu yang harus disiarkan. Makanya bikinlah masjid yang bagus, keren, bagus, boleh. Ya, makanya Masjidil Haram, kalian udah lihat fotonya, udah ke sana, misalnya kau udah ke sana ya, Masjidil Haram, keren kan? Keren, mantep, masya Allah, luar biasa. Bagaimana? Bagian dari meninggikan syiar-syiar Allah. Tapi syiar-syiar orang kafir, bagaimana itu? Jangan dikeluarkan. Tapi apakah bangunannya harus dihancurkan? Enggak. Kecuali yang di situ dijadikan syiar mereka dan menjadi bagian apa? Peperangan untuk mereka, ya hancurkan. Kalau dia jadikan markas, jadiin. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Dalam Islam itu, ya, nggak boleh menghancurkan bangunan. Dalam hukum perang dalam Islam tuh Rasul tuh pesan, nggak boleh ngancurin bangunan. Kecuali itu taktik perang lain lagi, karena dia bersembunyi di situ, ya hancurkan musuhnya di situ. Paham? Tapi kalau kita tiba-tiba berkuasa, kemarin dulu 20 tahun yang lalu Taliban berkuasa di Afghanistan, gimana? Dihancurin semua ini. Wah, nggak usah, tutup aja sudah. Bikin bangunan di atasnya tembok gede, tutup, selesai, nggak ada lagi syiar mereka. Sudah. Bangunannya gimana? Biarkan saja. Ntar juga hancur sendiri. Paham? Amalnya yang kemudian akan menjadi kekal di situ. Jadi kita bukan orang yang merusak. Ada yang bilang, bagaimana kalau nanti syariat Islam diterapkan di Indonesia, nanti candi-candi akan dihancurkan misalnya? Enggak. Paling syiarnya itu agar tidak ada orang yang kemudian bagaimana? Terpengaruh kepada kekufuran. Paham? Karena itulah yang kemudian yang disebut dengan apa? Wa baqiyat a'maluhum. Amal mereka itulah yang akan kekal. Jadi Syekh Saleh Al-Maghdiri ini diberitahu. Ada yang mengatakan ini adalah memang suara yang malaikat Allah beritahukan kepada dia. Itu ada dua pendapat, itu kode penjelasan ini dulu. Jadi ada malaikat yang memang memberikan suara tentang pertanyaan dia. Dia nggak tahu, kemana ini kampung? Kemana ini orang? Ini mana ini? Kaget mungkin dia. Tapi berikutnya diberitahu, ini orang ini sudah hancur, mati semua, yang tersisa amal mereka. Ada juga ini adalah maksudnya apa? Tadi yang dia bisa pahami berdasarkan petunjuk dari pemahaman Islam atau kesalehan dia. Jadi yang tersisa adalah amal. Makanya kalau dalam membangun bangunan, menata kota, harus dengan pemahaman Islam agar menjadi tadi yang kekal dalam amal orang yang membangunnya dan tidak melanggar syariat. Paham lah? Mentang-mentang biar keren, biar bagus, ya kan?
Itu terbuka semuanya. Wah, nggak bisa dalam Islam, nggak gitu. Harus tertutup rumah itu, ya kan? Sampai antara kamar semua terbuka. Oh, ngapain terbuka kayak gitu? Harus tertutup, ya kan? Karena bagian dari pemahaman berdasarkan akidah Islam, gitu. Atau nggak ada kerannya, nggak ada airnya, nggak cukup, wah nggak bisa itu. Makanya kalian mungkin nanti suatu saat akan ada ketemu dengan apa? Dengan bentuk-bentuk bangunan yang tidak mengindahkan syariat Allah. Ya, kayak kita kemarin juga sempat itu aja juga agak ini kan, WC kita harus dilihat itu kalau dalam bangunan, ya kan, tidak boleh menghadap kiblat, ya kan? Nah, itu dia. Itu yang harus diperhatikan di situ. Paham? Ya. Jadi makalah ini harus dengan pemahaman, berkaitan dengan apa? Karena bisa saja dia siapa ini? Kok ada suara yang mengelengking? Kok ada suara yang memberitahu pertanyaan dia? Ini gimana ini? Bukan itu. Karena beliau atau Syekh Saleh ini adalah ya termasuk kategori orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang waliullah. Siapa waliullah itu? Para kekasih Allah. Siapa para kekasih Allah? Orang-orang yang istiqomah dengan keimanan dan keislamannya. Mereka berdakwah. Bisa nggak kita menjadi waliullah? Bisa, kalian semua bisa dalam kategori waliullah. Tapi apakah harus menjadi cita-citakan? Ya Allah yang ngangkat, bukan kita yang ngangkat, ya. Tapi kita berharap kita menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena kita menguatkan keimanan kita, ya, istiqomah. Terus gimana lagi? Berdakwah. Lalu gimana mereka itu? Akan ditolong oleh Allah. Kadang juga diberi cobaan. Bisa jadi, oh kan dia waliullah, kok jadi susah sekali hidupnya misalnya. Tidak juga. Lawang Nabi Yunus saja masuk dulu ke perut ikan, ya Nabi yang lebih tinggi lagi itu kan. Atau mendapat wahyu langsung dari Allah. Ada juga Nabi Yahya yang harus mati, harus syahid, ya kan, digergaji. Tahu kan ceritanya? Ya. Masuk ke dalam pohon, coba. Apa Allah nggak menolong? Justru itu pertolongan dari Allah. Ada juga Nabi Ayub yang apa? Yang senantiasa sakit, ya, sampai walaupun berikutnya sembuh, tapi sakitnya itu kan sampai habis-habisan, sampai menderita sekali dia. Ada juga Nabi Musa, sampai Nabi Musa itu kemudian bagaimana? Susah, ya kan? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar, kira-kira gitu, membutuhkan pertolonganmu. Aku ini sangat butuh, fakir. Coba Nabi Musa itu pada saat dia luntang-lantung, kabur ke negeri Madian, mau ketemu Nabi Syuaib. Siapa? Itu Nabi. Nah, makanya orang-orang yang kata malaikat ini menolong, pertolongan itu tidak tahu kita. Tapi pasti ditolong oleh malaikat. Karena kata Allah, ada malaikat yang senantiasa diturunkan kepada orang-orang ini. Dan malaikat berkata kepada orang tadi, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Gitu. Nah, bisa jadi ini mungkin kegelisahan tadi, oh mana nih, kok hilang, nggak ada kampung ini, nggak ada bangunannya. Lalu dia diberitahu, Allah memberikan jalan kepada dia. Dia tuliskan, alhamdulillah, jadi pelajaran buat kita, nasihat buat kita. Mana yang kekal tadi? Amal ya, selainnya itu fana. Jadi ada 3 nasihat ini. 2 yang fana, yaitu bangunan, jasad orang-orang tadi, dan yang kekal adalah amal. Paham? Itu ya. Nah, ini makalah yang ke-28. Nah, jadi makanya kalian tuh harus baik-baik juga. Nah, pelihara pelan-pelan. Bukan karena wah ini mumpung saya nih di sini, wah hancurin aja, apalagi kalau lagi ngamuk. Jangan. Ya, itu nggak boleh. Bukan karena misalnya pondok ini atau punya orang lain, bukan itu, nanti juga ada bukan. Tapi kalian akan dihisab dari amal tadi, ya kan? Dihisab dari amal itu yang harus kita paham. Juga di rumah kita, bapak saya mah, orang tua saya, abi saya
ibu saya ini kaya raya, gampang, ntar juga dibersihin sama dia, ntar juga diperbaiki sama dia. Enggak. Amal kita bersihkan, baikan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Paham ya? Iyalah, ntar kemana-mana kita ngomong ya. Cukup ya? Ada pertanyaan atau ada yang ini? Nabila mau tanya, kemarin katanya nanya jadinya. Mau tanya nggak? Nggak? Hah? Syiar. Apa itu syiar? Ah, ini dia. Apa itu syiar? Syiar itu adalah apa namanya? Syiar itu adalah apa nih? Syiarnya siaran gitu. Gini bahasa yang paling gampangnya. Syiar itu adalah gini. Gimana ya bahasa gampangnya ya? Syiar itu menyampaikan atau memberitahukan sesuatu yang bagusnya. Ah, gitulah. Paham nggak? Jadi innal hajja wal umrata min sya'airillah. Sesungguhnya haji dan umrah itu bagian dari syiar Allah. Apa syiar Allah itu? Menggemakan kebaikan yang Allah punya. Makanya pada saat haji dan umrah kita itu disuruh bertalbiyah. Inna apa? Gimana talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi pada saat kita bertalbiyah, kita itu mengucapkan, kami datang, aku datang ya Allah, aku datang. Itu kita ini ya jelas haji umrah itu syariat yang disuruh. Kan nggak perlu diam-diam aja lah kayak kita sholat, ya dah. Sholat kan, misal kalian sholat malam, kalian sholat subuh, ya kan? Kan biasa saja ya sholat. Ayo, paling syiar berikutnya apa? Syiarnya memberitahukan dan menggemakannya azan, ya kan? Qomat, ya kan? Tapi pada saat sholat nih, saya sholat ya Allah, saya sholat ya Allah, nggak usah, nggak kan? Nggak ada itu. Saya sholat ya Allah, saya puasa nih, bukan. Tapi haji dan umroh gimana? Disuruh untuk ngomong. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang untuk ngapain? Berhaji, berumrah. Mana? Syiar. Ya. Jadi menggemakan kebaikan. Itu yang disuruh. Makanya bangunan itu, nah ini yang kaitan tadi nih ya, harus ada syiarnya, harus ada penampakan kebaikan yang Allah perintahkan. Ngerti nggak? Jadi gimana itu? Jadi di situ adalah kondisi di mana menggemanya, meluasnya syiar itu meluas, ya. Dari apa? Dari kebaikan syariat tadi. Nah, orang kafir itu nggak boleh syiar-syiar itu ada. Ya, bahkan mereka itu harus lebih rendah dari syiar Islam, bahkan harus lebih rendah dari Nabi Muhammad, namanya pun harus lebih rendah. Nah, tadi surat Al-Nasrah, wa rafa'na laka zikrak, itu bagian dari meninggikan nama Muhammad dan syariatnya, nama syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, paham maksudnya di sini. Jadi orang kafir itu orang yang rendah, yang bahkan orang kafir kalau dia nanti sampai di akhirat, dia kembali ke bumi, dia pingin, ya Allah, ya laitani kuntu turaba, dia pengen menjadi apa? Tanah. Mending jadi tanah deh di dunia. Kenapa? Gara-gara dia mendapati azab di akhirat dan dia merasa bahwa apa? Nggak perlu jadi yang mulia, hina saja nggak apa-apa deh. Yang penting apa? Yang penting nggak disiksa. Lah kalau gitu kok bisa nanti dilihat kebaikannya? Udah nggak ada kebaikan. Paham nggak? Jadi kafir itu nggak ada kebaikan. Ya. Jadi gimana maksudnya syiar tadi? Syiar itu adalah yang tergemakan atau yang terluaskan, yang terberitahukan, yang diberitahukan dengan kebaikan-kebaikan syariat ini. Paham? Jadi kalau gitu gimana syiar Islam?
berarti kita meluaskan kebaikan syariat Islam bagiannya. Gitu, syiar-syiar Islam. Nah, alhamdulillah tuh, gitu nanya. Paham ya? Gitu. Karena memang apa namanya umat ini ya kita semuanya harus kita kembalikan tadi, meninggikan syiar-syiar Allah tadi. Makanya pada saat kita haji, umroh itu betul-betul di ini. Bahkan pada saat sa'i, coba sa'i itu kan pakai apa namanya? Pakaian ihram buat laki-laki ya. Sebelah sini, sebelah kiri yang ditutupi, sebelah kanan gede. Wah, harus terbuka, nggak boleh pakai ini, harus terbuka dadanya. Nah, itu ada tiang, ada tempat. Kalau di Masjidil Haram itu ada tempat di situ, harus berjalan-jalan sedikit, harus berlari-lari kecil. Untuk menunjukkan apa? Kegagahan dahulu orang-orang kafir Quraisy lagi ngeliatin di situ. Tuh orang Islam lagi lari-lari, bolak-balik Safa dan Marwah. Tapi ternyata apa? Lemah-lemah kan? Enggak, syiar gede, gagah orang Islam. Paham? Jadi makanya laki-laki kalau misalnya mau perang itu harus dicat rambutnya, tidak putih, cat merah boleh. Biar apa? Terlihat lebih gagah. Tapi belum dicat ya. Iya. Gitu ya? Alhamdulillah. Nah gitu nanya. Iya nanya. Atau mau nambahin? Ustazah mau nambahin? Enggak? Cukup ya? Nah. Ya. Nah, jadi begitu. Ya tentang, paham ya Nabila tentang syiar? Gitu. Nah, jadi tidak boleh yang namanya syiar itu, kalau gitu bisa nggak syiar itu bertentangan dengan Islam? Nggak boleh tadi, ya kan? Sudah dijelaskan, syiar orang kafir itu nggak boleh bertentangan, nggak boleh ada. Atau yang dibilang ini syiar Islam, tapi bertentangan dengan syiar Islam, itu nggak boleh juga. Gitu. Itu harus ingat juga. Ini syiar, ini apa? Misalnya dangdutan jadi syiar, lo ke dangdutan lo syiar, ya nggak boleh itu. Ya, bukan syiar itu, paham? Jadi tidak boleh juga yang melanggar syariat Islam. Gitu. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, yuk kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli